Halo, kembali lagi bersama saya Zulfikri dengan NIM 182073, kelas B, jurusan Teknik Informatika, STIMIK Dipa Negara, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai WAP atau singkatan dari Wireless Application Protocol. Sebelum itu, tujuan mempelajari WAP itu apa sih? Yang pertama, tentunya kita akan mengetahui apa sih definisi WAP itu, serta fungsi, tujuan, manfaat, kelebihan, dan kekurangan dari WAP itu sendiri, sejarah WAP, dan sebagai pemenuhan tugas kuliah yang telah diberikan oleh dosen kami. Nah, sebelum masuk, saya akan memberikan gambaran singkat mengenai apa itu WAP atau Wireless Application Protocol. Nah, WAP ini sangat berkaitan erat dengan internet, di mana seperti yang kita tahu saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan wajib bagi kita. Tentunya, di zaman pandemi ini, semua kegiatan bisa dibilang dirumahkan, mulai dari pendidikan bahkan pekerjaan perkantoran misalnya, atau biasa kita sebut dengan work from home atau bekerja dari rumah. Nah, semua kegiatan itu sangat membutuhkan internet. Nah, apa sih hubungannya dengan WAP? WAP ini itu mirip dengan web, di mana ketika kita ingin mencari informasi, maka kita bisa mendapatkan informasi tersebut di internet hanya dengan mengetikkan beberapa kata. Nah, fungsi WAP itu seperti itu. Seperti web, namun perbedaannya ada beberapa. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Nah, selanjutnya, pengertian WAP. WAP atau singkatan dari Wireless Application Protocol adalah suatu standar atau protokol lama yang digunakan untuk pengiriman dan penyajian informasi nirkabel ke telepon seluler atau perangkat nirkabel lainnya. WAP akan membawa informasi secara online melalui jaringan internet menuju ponsel atau klien WAP yang lain atau user yang lain. Dengan adanya WAP, berbagai informasi dapat diakses dengan mudah tanpa harus terhubung dengan jaringan kabel atau wireless. Wireless Application Protocol Forum merilis versi pertama WAP pada tahun 1968. Sejak itu, web telah digunakan secara luas oleh produsen telepon nirkabel, operator nirkabel, dan pengembang aplikasi di seluruh dunia. Terdapat 3 bagian utama dalam akses WAP, yaitu perangkat wireless yang mendukung WAP itu sendiri, web gateway sebagai perantara, dan server sebagai sumber dokumen. Nah, dokumen yang berada dalam web atau dalam server bisa berbentuk HTML ataupun WML. Untuk dokumen HTML, sebelum dibaca melalui browser WAP, diterjemahkan terlebih dahulu oleh gateway agar dapat menyesuaikan dengan perangkat WAP. Sedangkan untuk dokumen WML khusus ditampilkan langsung atau melalui browser tanpa harus diterjemahkan terlebih dahulu. Artinya langsung muncul ke browser WAP. Nah, untuk mengakses WAP terdapat 3 bagian utama yang dibutuhkan. Yang pertama, perangkat wireless yang mendukung sistem WAP. Yang kedua, WAP atau gateway yang bekerja sebagai perantara.
Web Gateway ini akan mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke internet dan dapat menformat konten yang dikirim ke perangkat agar sesuai dengan ukuran layar yang digunakan. Yang ketiga yaitu server sebagai sumber dokumen. Nah, dokumen ini yang sebelumnya saya bilang tadi yaitu bisa berbentuk HTML dan WML. Kalau HTML itu sebelum muncul di browser web harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh gateway sehingga mudah terbaca di browser web. Nah, sedangkan WML itu tidak perlu. Kalau dokumennya berbentuk WML, maka otomatis akan langsung dibaca atau muncul di browser web. Nah, contoh web itu seperti digambar di sini HP ya, HP jadul. Nah, di sini saya mengambil 3 produsen ponsel yang memiliki atau yang memproduksi ponsel yang memiliki teknologi web. Yang pertama itu ada Ericsson, Samsung, Nokia. Sebenarnya banyak, yang lain ada Motorola, LG, dan lain-lain. Tapi yang di sini saya ambil hanya 3. Pasti kita yang sudah memiliki umur atau sudah berumur dewasa pasti pernah menggenggam atau memiliki ponsel ini di masa kecil kita, di mana ponsel ini sebutan sekarang itu HP kece-kece ya kalau zaman sekarang. Cara kerja web. Cara kerjanya adalah sebuah ponsel ingin meminta sebuah informasi yang ada di server, maka ponsel tersebut harus melewati gateway terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Proses tersebut menggunakan jaringan komunikasi nirkabel atau wireless yang masih memiliki keterbatasan, terutama pada kapasitas bandwidth yang kecil. Kapasitas ini tidak cocok jika digunakan untuk memproses informasi lewat protokol HTTP, karena protokol tersebut berfungsi untuk mengatur pengiriman informasi dari klien menuju server maupun sebaliknya. Untuk mengatasi kesenjangan inilah kemudian diciptakan web gateway yang berfungsi untuk meneruskan permintaan informasi dari ponsel menuju server melalui HTTP request maupun sebaliknya, dari server menuju ponsel melalui HTTP response. Nah, proses ketika user mengakses situs web menggunakan perangkat yang mendukung web. Yang pertama, pengguna akan menghidupkan perangkat wireless seperti ponsel dan membuka browser web mini. Nah, ketika selesai, perangkat akan mengirimkan radio signal untuk mencari service dari provider. Maka ketika koneksi tersambung dengan layanan provider, pengguna bisa memilih situs web yang ingin dikunjungi ataupun dilihat. Perangkat akan mengirimkan permintaan ini ke server gateway menggunakan protokol web. Selanjutnya, gateway bertanggung jawab untuk menerjemahkan permintaan web ke permintaan HTTP biasa. Server gateway kemudian akan membuat kode data HTTP sebagai WML. Data berkode WML dikirim kembali ke perangkat Anda, dan user atau pengguna dapat melihat situs web dengan versi nirkabel halaman web yang Anda pilih. Antara gateway dan klien terdapat beberapa teks yang diimplementasikan serta menjadi bagian dari web protocol stack. Web protocol stack itu terdiri dari beberapa layer atau lapisan. Nah, ini tuh merupakan
spesifikasi dari WAP. Yang pertama itu ada WAE atau Wireless Application Environment, yaitu menyediakan alat yang digunakan oleh pengembang konten internet nirkabel. Dalamnya terdapat UML script yang menjadi bahasa scripting yang digunakan di web. Yang kedua ada WSP atau Wireless Session Protocol. WSP ini bertugas untuk memeriksa format data, konversi data, serta pengkodean yang ditransmisikan. Yang ketiga ada WTP atau Wireless Transaksi Protocol, di mana WTP ini akan melakukan pengecekan apakah data yang dikirim berhasil dikirim atau belum. Jika data tidak terkirim, maka akan dilakukan pengiriman ulang atau pengiriman kembali. Yang selanjutnya ada WTLS atau Wireless Transport Layer Security. Seperti namanya, ini merupakan layer keamanan atau layer security. Di sini akan dilakukan proses enkripsi daya untuk pengiriman daya sensitif. Wireless Transport Layer Security memiliki fungsi yang hampir sama dengan TLS. Yang terakhir ada WDP atau Wireless Datagram Protocol. Wireless Datagram Protocol merupakan layer transport. Layer ini akan mengontrol transmisi data, apakah menggunakan mekanisme UDP yang bersifat connection atau mobile IP yang bersifat connection oriented. Selanjutnya itu ada sejarah web. Awal mulanya, web dimulai oleh riset yang dilakukan perusahaan Ericsson pada tahun 1995 dengan mengembangkan protokol umum yang disebut Intelligent Terminal Transfer Protocol atau ITTP, yang memungkinkan adanya nilai tambah pada handphone. Selama tahun 1996 dan 1997, perusahaan yang lain seperti Motorola, Nokia, dan Planet Unwired, sekarang Phone.com, meluncurkan konsep serupa. Planet Unwired memperkenalkan Device Markup Language atau HDML dan Handle Device Transfer Protocol atau HDTP. Sama halnya dengan HTML yang digunakan pada www. HTML digunakan untuk memperlihatkan isi website atau sebagai user interface dan sesuai digunakan untuk aplikasi wireless konsep smart messaging yang khusus dirancang untuk jaringan GSM, di mana komunikasi antara handphone dan internet dilakukan melalui SMS dan pemrograman bahasa yang disebut Target Text Markup Language atau TTML. Sama dengan HTML, untuk membuat protokol yang sama, maka pada keempat perusahaan tersebut sepakat membentuk forum WAP yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1997, di mana tanggal tersebut dianggap sebagai awal kelahiran dari protokol WAP atau Wireless Application Protocol. Nah, apa sih keuntungan WAP? Yang pertama itu, keuntungan yang dirasakan oleh konsumen yang itu tentunya portable. Kenapa portable? Karena WAP ini berada pada handphone atau ponsel genggam, di mana kita bisa membawa kemana-mana tanpa terikat kabel ataupun waktu. Yang kedua ada mudah dan dalam penggunaannya. Ini hampir sama yang pertama, di mana kita tidak perlu menggunakan kabel dalam pengoneksiannya karena WAP ini menggunakan teknologi wireless atau jaringan radio. Yang ketiga, pelayanan dapat bersifat personal, itu tadi. Yang selanjutnya ada akses pelayanan cepat, efisien, dan nyaman. WAP ini merupakan teknologi yang berkembang pada masanya.
dimana ketika kita memiliki ponsel yang mendukung WAP, maka kita seperti sudah menggenggam informasi pada zaman itu, di mana kita bisa mengakses informasi dengan cepat, efisien, dan nyaman. Dan terakhir ada piranti WAP memiliki bentuk bervariasi, bisa menggunakan pagar, telepon, maupun PDA. Kelebihan dan manfaat WAP. Teknologi Wireless Application Protocol biasa mengakses lewat internet. Protokol ini dapat dikombinasikan dengan protokol HTTP yang fungsinya untuk mengakses informasi dari internet dan untuk mengirim email. Protokol diciptakan oleh vendor untuk menuju konvergensi teknologi internet dan komunikasi nirkabel. Setelah mengembangkan protokolnya sendiri, tetapi aplikasi nirkabel tidak lagi dapat berkembang dan digunakan secara luas jika tidak dibuat sebuah protokol bersama membentuk organisasi bernama WAP atau Wireless Application Protocol Forum, organisasi non-profit yang bertujuan membuat protokol standar untuk memberikan akses ke internet lewat peralatan nirkabel terutama ponsel. Kelebihan yang lain yaitu sebagai media layanan 24 jam dan mudah dalam pengaksesan, hingga melalui handphone, sekalipun daerah terpencil asalkan telah menjangkau layanan handphone. Biaya aksesnya murah, hanya Rp10 per kilobit hingga Rp20 per kilobit. Sudah dapat menerima informasi yang lengkap. Biaya SMS Rp350 per message atau per pesan. Informasi yang diberikan lebih banyak dibandingkan SMS yang hanya 160 karakter. Jenis HP dan PDA, prinsipnya semua HP sudah mulai menuju layanan GPRS dan akan mengarah ke 3GP. Ini teknologi pada zaman 2000-an ya. Anak-anak 2000-an pasti tahu. Jaringan 3G, 8G, 2G, di mana menggunakan hampir semua jenis operator, mulai dari plat merah atau Telkomsel, Indosat, XL, Komindo, AM3, Mobile 8, dan lain-lain. Nah, kekurangan dari WAP yang pertama, konfigurasi telepon untuk service WAP masih tergolong sulit. Nah, pada masanya itu, karena WAP masih dalam perkembangan, maka tidak semua handphone yang dikeluarkan oleh produsen ponsel itu menggunakan teknologi WAP. Yang kedua, jumlah telepon seluler yang mendukung WAP terbilang sedikit. Begitu juga sebelum yang saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya, protokol yang lain seperti SIM Application, Toolkit, dan Mobile Station Application Execution Environment secara luas didukung dan dirancang untuk bersaing dengan web. Artinya, pada zaman itu ada teknologi atau tool yang namanya SIM dan Mobile Station Application Execution Environment yang merupakan saingan. Jadi, tidak semua ponsel pada saat itu menggunakan WAP. Itulah kekurangannya. Nah, pada pembukaan tadi saya berkata bahwa web itu hampir sama dengan web. Nah, hampir sama itu bisa dibilang ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu ditinjau secara teknis, tentunya perbedaan antara WAP dan web terjadi karena sifat-sifat dasar dari keduanya yang memang beda, khususnya dalam hal konektivitas dan juga mobilitas pengguna. Perbedaan WAP sama web yaitu jika WAP lebih ditunjukkan untuk pengguna yang memiliki mobilitas tinggi atau untuk mereka yang sering berpindah tempat, sedangkan web ditunjukkan untuk mereka yang sedang diam. Karena itulah WAP menggunakan gelombang radio sebagai media dalam pertukaran data, sedangkan web menggunakan kabel. Ini pada zaman dulu ya. Untuk konektivitas modem ke jaringan telepon dalam web bersifat tetap atau permanen karena menggunakan kabel.
Sedangkan konektivitas antara satu perangkat terminal data telepon genggam dengan perangkat WAP gateway dalam WAP menggunakan gelombang radio sehingga tidak bersifat permanen. Sehingga tidak heran jika konektivitas dalam WAP menjadi masalah yang cukup rumit untuk bisa diselesaikan. Nah, sini kita bisa lihat lebih jelas. Nah, WAP itu menggunakan jaringan tanpa kabel atau radio, sedangkan web menggunakan jaringan kabel tetap. WAP, telepon genggam sebagai terminal data di sisi pengguna biasa dipakai dalam keadaan bergerak. Sedangkan web menggunakan komputer sebagai terminal data di sisi pengguna biasa dipakai dalam keadaan diam atau tidak bergerak. WAP, telepon genggam mempunyai kapasitas memori yang sangat kecil, sedangkan komputer mempunyai kapasitas memori yang sangat besar. WAP, telepon mempunyai ukuran layar display yang sangat kecil, sedangkan komputer layar yang digunakannya itu sangat besar. Selanjutnya pada WAP yaitu bahasa pemrograman yang digunakan yaitu WML atau Wireless Markup Language. Sedangkan pada web menggunakan bahasa pemrograman HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, itulah kenapa sebelum ketika dokumennya berbentuk HTML, maka harus diterjemahkan terlebih dahulu dan dirubah menjadi UML sehingga muncul di browser WAP. Nah, rangkuman-rangkuman di sini ada WAP adalah sebuah mekanisme yang mengatur komunikasi antara internet dengan mobile device communication seperti telepon seluler atau personal data assistant. Bentuk komunikasi antara internet dengan ponsel serta PDA mirip dengan komunikasi antara personal komputer dengan internet. Bedanya adalah diperlukannya WAP gateway dalam komunikasi WAP ketika penerjemahannya. Teknologi WAP baru mulai populer sekitar tahun 2000-an. Teknologi WAP pertama kali diletakkan dalam sebuah telepon genggam atau telepon seluler dan PDA. Website atau sumber informasi nantinya akan diakses oleh ponsel dibentuk oleh bahasa markup yang bernama Wireless Markup Language atau WML. WML merupakan bahasa standar untuk pembuatan aplikasi web, sama dengan HTML pada web. Untuk menguji apakah aplikasi web bisa digunakan microbrowser yang ada pada ponsel atau PDA. Cara lain untuk menguji aplikasi web adalah dengan menggunakan WAP emulator. Nah, kesimpulan dari materi WAP kali ini adalah WAP itu merupakan suatu teknologi atau sebuah protokol aplikasi yang dapat memungkinkan internet bisa diakses dengan ponsel dari pengguna atau user yang lain. Dan WAP ini membawa informasi secara online melalui internet langsung menuju ponsel atau user yang lain dengan menggunakan sinyal radio atau tanpa kabel. Nah, terima kasih telah menyaksikan pembahasan dari WAP. Nah, pada part kedua saya akan membahas mengenai WML. Oke, mohon maaf kalau dalam video part 1 ini memiliki kekurangan dalamnya. Kita ketemu di part 2. Terima kasih.